warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang Bapak Ibu berikan sehingga mau menghadiri sosialisasi saya hari ini. Nah, di sini tidak usah untuk mempersingkat waktu ya. Di sini saya akan membagikan pemahaman saya tentang budaya positif di sekolah. Nah, jadi apa itu budaya positif? Adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi ini nanti kita akan melakukan yang namanya disiplin positif. Nah, mungkin Bapak Ibu secara tidak langsung selama ini sudah melakukannya. Seperti misalnya kalau kita lagi piket, anak-anak terlambat, kita sudah melakukan kayak disiplin positif ya. Tapi dengan cara bagaimana, apakah itu sudah benar, itu yang akan kita bahas hari ini. Mungkin kalau biasanya kita disiplin positif untuk anak-anak yang terlambat, kita akan berikan mereka hukuman. Ya, hukuman itu tidak mendidik sifatnya. Jadi nggak disanksikan tidak akan membuat anak jadi berubah. Gitu. Nah, lalu nanti apa yang lebih bagus sebenarnya adalah kita harusnya melakukan restitusi. Nah, bagaimana langkah-langkah restitusinya akan kita pelajari nanti. Yang pertama adalah untuk yang mau kita pelajari tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ada banyak sekali nilai kebajikan universal, tapi yang untuk kita sekarang itu lebih kepada profil pelajar Pancasila. Ada 6, mulai dari beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan juga berkebinekaan global. Oke. Nah, lalu selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin yang dimaksud adalah bertujuan untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang menghargai, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Nah, selama ini kita selalu memberikan hukuman dan juga penghargaan kepada murid-murid kita. Nah, sebenarnya itu tidak selalu dianya bagus, ya kan? Nah, hukuman itu katanya di sini merupakan suatu identitas yang gagal, ya. Lah, jadi nanti biasanya sifatnya itu satu arah. Guru memberikan hukuman dan murid hanya menerima aja, tidak ada kesepakatan di sana. Lalu kalau penghargaan itu juga tidak efektif. Pertama, dapat merusak hubungan. Itu tadi kalau misalnya kita kasih penghargaan kepada anak murid kita, lalu nanti temannya nggak suka sama dia, rusak hubungan mereka. Itu dianya salah satunya. Dan juga nanti penghargaan bisa juga sifatnya menghukum, mematikan kreativitas dan juga menurunkan kualitas. Nah, lalu untuk menjalankan disiplin positif yang harus kita buat adalah yang pertama, membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang kita sepakati bersama dengan murid-murid kita di dalam kelas, ya kan? Bukan kita yang buat, tetapi kita bersama murid berkolaborasi membuatnya. Apa nilai-nilai yang harus kita yakini? Nah, biasanya kalau sudah kita buat keyakinan kelas itu jatuhnya kalau ada yang tidak menaatinya akan kita berikan yang namanya konsekuensi. Ada beda antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu misalnya kayak tadi, anak tidak mengerjakan PR, kita hukum dia berdiri lama, ya kan, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu lebih, misalnya kalau dia nggak mengerjakan tugas, kita bilang apa keyakinan yang kita percaya. Nah, kalau sudah tahu apa keyakinannya, lalu apa yang akan kamu lakukan seperti itu. Misalnya nanti kita suruh dianya 1 jam lebih lama di sekolah, itu konsekuensi. Bedanya antara hukuman sama konsekuensi seperti itu, ya. Jadi kalau konsekuensi ini nggak lebih kayak fisik lah dia sifatnya, dan tidak buat anak merasa malu. Itu lebih kepada menyadarkan dirinya sendiri. Nah, lalu peran kita dalam melaksanakan disiplin positif ini ada 5. Yang pertama mungkin yang sering kita lakukan adalah sebagai penghukum. Kita biasa guru seperti itu, saya pribadi juga seperti itu. Saya paling suka yang menghukum, apalagi kalau anak tidak mengerjakan tugas. Itu nggak bagus, ya. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kita biasa sering bilang gini sama anak-anak, kamu kok gitu sih sama ibu? 3 kali lah kamu sama ibu. Itu membuat anak jadi merasa bersalah. Itu juga nggak bagus. Dan juga kita sering juga bilang kepada anak-anak posisi kontrol kita sebagai teman, oh ya udah nggak apa-apa, nanti bapak bantu, nanti ibu bantu. Itu juga tidak mendisiplinkan anak. Lalu yang mana yang harus kita lakukan adalah sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Nah, ketika kita sebagai pemantau, posisi kita itu sebenarnya kalau misalnya
restitusi. Nah, jadi restitusi itu merupakan suatu proses menciptakan posisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi biasanya bisa membantu siswa untuk mempunyai tujuan, bisa melakukan disiplin positif, dan memulihkan dirinya dari kesalahan yang dia buat. Ya, ciri-cirinya ada banyak. Yang pertama itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi biasanya juga digunakan untuk memperbaiki hubungan. Nah, ada 3 langkah restitusi. Yang pertama, yang sebelah dasar yang paling bawah namanya menstabilkan identitas. Nah, yang biasa guru lakukan untuk menstabilkan identitas adalah seperti kata-kata gini. Misal ada anak bermasalah, kita panggil dia secara pribadi ke depan kita. Lalu kita katakan kepadanya, kalau dia berbuat salah, ya misalnya dia lagi berantem. Berbuat salah itu nggak apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat salah kok. Jangan langsung, oh ya, memang kau nakal. Nggak boleh kita seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah membuat dia memang normal yang namanya berbuat salah itu. Itu namanya adalah menstabilkan identitas. Jadi contohnya ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Memang nggak ada kok manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikannya. Atau kalau misalnya ada 2 orang yang bermasalah, ibu atau bapak tidak tertarik mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi bagaimana solusi untuk kedepannya. Itu dia. Ya. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru untuk berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan itu sikap yang baik. Tetapi restitusi harus memahami alasan dan mengetahui bahwa setiap orang melakukan yang terbaik ada waktu tertentu. Nah, biasanya kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, contoh kalimat yang kita gunakan adalah untuk memvalidasi tindakan yang salah adalah dengan kata-kata seperti ini. Padahal kamu bisa loh lagi yang lebih buruk dari sini. Nah, seperti itu. Atau kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kira-kira apa alasannya? Atau boleh juga seperti kamu boleh kok mempertahankan sikap kamu yang seperti itu, tapi kamu harus menambah sikap kamu menjadi lebih baik lagi. Ya. Jadi kita nggak langsung semena-mena membuat dia merasa bersalah, membuat dia orang yang paling kejam di dunia ini, gitu. Lalu sisi yang ketiga namanya adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah nanti kita lakukan sisi yang kedua tadi, menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah, lalu kita tanya keyakinannya. Nah, contohnya seperti ini. Kan tadi kita di awal sudah saya bilang kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas, ya kan? Jadi kita bisa tanya sama anak, apa yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai apa yang udah kita sepakati? Terus kamu itu nanti pengennya jadi orang seperti apa? Kira-kira kalau masalahnya begini, apa solusi ke depannya untuk memperbaikinya? Seperti itu. Misalkan ada 2 orang yang lagi berantem sampai mungkin bajunya koyak atau kancing bajunya lepas, seperti itu ya kan. Kita nggak usah langsung menyalahkan ya kamu begini, enggak. Jadi misalnya kita tanya sama yang kancingnya lepas, maunya dia apa? Gitu. Mungkin dia minta bajunya diperbaiki, kita tanyakan lagi sama anak yang bajunya yang tadi mengkoyak bajunya ya, mau nggak kamu mengerjakannya? Seperti itu. Itu aja. Nah, saya kira hanya itu aja yang ingin saya sampaikan sedikit tentang pemahaman saya mengenai restitusi. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Esok.